Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisaka dengan NIM 21040550018 angkatan 2021 kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi pertemuan pada mata kuliah Anatomi, Fisiologi, dan Genetika. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu sistem pergerakan, sistem panca indera, sistem koordinasi, otak manusia, sumsum tulang belakang, dan genetika. Sebelum itu, apa sih anatomi, fisiologi, dan genetika? Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan di antaranya. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh dan bagaimana tubuh bekerja. Dan genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu sistem pergerakan pada tulang. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang pipa yang berbentuk seperti pipa. Kedua, tulang pipi yang berbentuk pipi berupa lempengan. Ketiga, tulang pendek yang berbentuk seperti kubus atau tak beraturan dan pendek. Yang keempat, tulang tak beraturan. Nah, sesuai dengan namanya, tulang jenis ini memiliki bentuk yang tidak beraturan. Dan yang kelima, tulang sesamoid. Tulang sesamoid merupakan tulang yang berbentuk di dalam tendon setelah bayi lahir dan berkembang melintasi sendi. Adapun jenis tulang berdasarkan strukturnya. Yang pertama, tulang keras, strukturnya keras. Yang kedua, tulang rawan, strukturnya lunak. Adapun bagian-bagian rangka. Yang pertama, rangka kepala, kedua, rangka badan, dan yang ketiga, rangka anggota gerak. Kegunaan rangka bagi tubuh kita, yaitu yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Kedua, memberi bentuk pada tubuh. Ketiga, sebagai penyangga tubuh. Keempat, tempat pembentukan sel-sel darah. Kelima, tempat melekatnya otot rangka. Dan yang keenam, melindungi organ dalam. Otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Gerakan organ tubuh yang terjadi adalah kerjasama yang rumit dari serabut otot. Rangka tubuh manusia dibungkus oleh otot yang disebut daging. Dengan adanya otot, maka rangka tubuh dapat digerakkan. Fungsi otot yaitu yang pertama membantu pernafasan, kedua menjaga keseimbangan, dan yang ketiga membantu sistem peredaran darah. Otot diklasifikasikan menjadi tiga yaitu yang pertama otot lurik, kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Otot berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, otot antagonis, di mana otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Dan yang kedua, otot sinergis, di mana otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Adapun gangguan pada otot, yaitu yang pertama, muscle distrofi, kedua atrofi otot, dan yang ketiga keseleo. Persendian atau artikulasi. Tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian. Persambungan antar tulang satu dengan tulang lainnya diikat dengan ligamen. Masing-masing ujung tulang pada persendian dilapisi tulang rawan. Komponen penunjang sendi yaitu yang pertama ligamen, kedua kapsul sendi, ketiga cairan sinovial, dan keempat tulang rawan hialin. Sendi pada manusia terbagi menjadi dua yaitu sendi kaku dan sendi gerak. Adapun macam-macam sendi gerak, yang pertama sendi peluru, kedua sendi engsel, ketiga sendi pelana, keempat sendi putar, dan yang kelima sendi luncur. Dan gangguan persendian terdiri dari dislokasi, keseleo atau terkilir, ankilosis, dan artritis atau infeksi pada sendi. Materi selanjutnya yaitu indera penglihatan.
Fisiologi penglihatan. Pertama, cahaya akan memantulkan objek yang dilihat. Kedua, cahaya tersebut akan masuk ke mata melalui kornea yang ada di bagian depan mata. Setelah itu, cahaya akan memasuki pupil dan sampai ke lensa mata. Keempat, lensa akan berubah ketebalannya menyesuaikan kondisi cahaya dan memfokuskan cahaya yang masuk ke retina. Kelima, untuk menuju ke retina, cahaya akan melewati gel atau cairan tebal vitreous. Keenam, saat cahaya tersebut mencapai retina, maka retina akan menerjemahkan cahaya tersebut menjadi impuls listrik yang kemudian dibawa ke otak oleh saraf optik. Terakhir, korteks visual di dalam otak akan menafsirkan impuls tersebut menjadi seperti yang dilihat. Bagian pelindung mata terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Bagian anatomi pertama yang terlihat dan yang kedua yang tidak terlihat. Adapun kelainan pada mata, seperti rabun dekat, rabun jauh, mata tua, rabun senja, buta warna, dan katarak. Indera pendengaran. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan kelenjar minyak. Kedua, telinga bagian tengah yang terdiri dari selaput pendengaran, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam yang terdiri dari rumah siput, tingkap jorong, tingkap pundar, dan 3 saluran setengah lingkaran. Penyakit pada telinga yaitu tuli, infeksi telinga, dan congek. Indera peraba. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Kulit merupakan organ yang menjalankan berbagai macam fungsi. Fungsi kulit yaitu sebagai indera peraba, melindungi tubuh dan mengatur suhu tubuh. Bagian-bagian pada kulit yaitu epidermis, lapisan luar atau kulit ari, dermis, lapisan dalam atau kulit jangat. Gangguan pada indera peraba yaitu hipersensitif terhadap sentuhan dan hiposensitif. Adapun cara merawat kulit yaitu yang pertama, gunakan air bersih dan sabun, hindari bertukar pakaian, konsumsi vitamin E secukupnya, dan mandi minimal 2 kali sehari. Sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sistem dalam tubuh manusia yang bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan menanggapi rangsangan. Fungsinya untuk mengatur dan mengendalikan kerja sistem organ tubuh yang lain sehingga bekerja sesuai fungsinya. Sistem saraf terbagi menjadi 3, yaitu sel saraf atau neuron, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Klasifikasi berdasarkan fungsinya, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Klasifikasi berdasarkan tempatnya, yaitu neuron konektor dan neuron adjustor. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi berdasarkan bentuknya yang terdiri dari neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Otak dan sumsum tulang belakang. Otak beratnya sekitar 3 kg dan berisi hingga 100 miliar sel. Otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Perlindungan sangat penting bagi otak karena otak merupakan organ vital yang mengatur kerja sistem organ lain. Bagian-bagian pada otak. Yang pertama, otak besar yang terdiri dari belahan kiri dan belahan kanan. Otak kecil dan batang otak yang terdiri dari otak tengah, medula oblongata, dan pons faroli. Sumsum tulang belakang. Sekumpulan saraf yang membantu kinerja otak terkumpul di dalam saraf tulang belakang yang terlindungi oleh tulang belakang. Sistem ini memungkinkan otak menyampaikan perintah pada tubuh. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis berada di dalam tulang belakang. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang yang terdiri dari 33 ruas. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi 2, yaitu substansi putih di bagian luar dan substansi kelabu di bagian dalam. Adapun fungsi sumsum tulang belakang yaitu
menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf tepi menuju ke otak. Kedua, menyampaikan impuls motorik dari otak ke berbagai efektor, dan yang terakhir sebagai pusat gerak refleks. Materi terakhir yaitu genetika. Genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat baku atau ilmu mengenai sifat keturunan. Adapun istilah dalam genetika yaitu gen dan kromosom, DNA dan RNA, fenotip dan genotip, dominan, resesif dan intermediate, alela dan homozigot, heterozigot dan parental, dan juga filial. Adapun kelainan dan penyakit pada autosom dan gonosom. Kelainan dan penyakit pada autosom seperti albino dan polidaktili, kelainan dan penyakit pada gonosom seperti buta warna dan hemofilia. Terdapat juga mutasi gen atau kromosom seperti Down syndrome dan sindrom Turner.